Selamat datang di video Huda, selamat datang di Mempopai Channel. Di video kali ini aku bawain satu buah buku non-fiksi self-improvement. Tada! Judulnya adalah Beresin Dulu Hidupmu, karya Gary John Bishop. Gary John Bishop ini adalah seorang konsultan mental health gitulah, tempat curhat para CEO, pejabat, dan orang-orang penting yang berkedudukan di dunia. Let's appreciate the cover. Jadi covernya itu dia beneran berantakan. Warnanya juga lucu, abu-abu, super duper netral. Jadi warna-warna mencolok yang ada di buku ini bener-bener outstanding gitu, bener-bener eye catching. Kayak misalnya warna kuning sama merah, warna putih, warna hitam aja tuh jadi kelihatan nyala banget gitu. Jadi covernya lucu. Bagian belakangnya ada penuh sama tulisan-tulisan. Jadi si Gary ini meluruskan pandangan kita mengenai arti penghalang hidup. Sebenarnya yang menghalangi diri kita itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Konsep lainnya yang dibahas di buku ini itu tentang ngomong sama diri sendiri. Oh my god, ini bener. Dia bilang kan kalau misalnya manusia itu secara personal lebih sering ngomong sama diri sendiri daripada ngomong sama orang gitu, karena dia 24 jam dengan dirinya sendiri. Ya iyalah ya, sadar atau tidak sadar, secara personal manusia itu selalu berbicara, entah bersua atau dalam kepala doang, ngomong di depan cermin atau hal-hal semacam itu deh, pokoknya ngomong sama diri sendiri. Mas Gary ini bilang kalau misalnya saking powerfulnya diri kita tuh sampai ke downgrade sendiri sama omongan kita. Jadi watch your words. Tadi dibilang buku ini terdiri dari 9 bagian. Kalau belum, sekarang kalian jadi tahu ya. Bagian 1 itu pengenalan sih sebenarnya, sosok SKSD lah, pengantar gitu kan. Sebelum kita cerita atau merenungi diri sendiri, dia dulu nih yang cerita. Bagian kedua, judul bagiannya adalah Aku Bisa. Kayak iklan susu formula bayi itu gak sih? Bagian ketiga judulnya Aku Diprogram Untuk Menang. Bagian keempat judulnya Aku Bersedia. Bagian kelima judulnya Aku Merangkul Ketidakpastian. Bagian keenam agak panjang nih. Aku bukanlah pikiranku, aku adalah tindakanku. Aku bertujuh, Bagian 7 aku berteguh. Bagian 8 aku tidak mengharapkan apapun dan menerima segalanya. Bagian ke-9 selanjutnya kemana? Kayak semacam pengantar perpisahan. Uniknya aku nemuin beberapa konsep-konsep dari Atomic Habit. Terus aku juga nemuin beberapa embusan-embusan teori yang ada di buku Berani Tidak Disukai. Gaya penulisannya sebenarnya enak sih, karena ya itu tadi, dia ngebawainnya secara enjoy, secara informal, kayak cerita ke temen aja. Ada beberapa hal yang aku suka dari buku ini. Contohnya kayak konsep Aku Tidak Bersedia yang bisa kalian temui di bab 2. Kita tuh selalu bertanya ke diri sendiri, bersedia atau tidak. Misalnya gini, bersedia atau tidak kamu tidak punya uang di akhir bulan? Jawabannya aku tidak bersedia. Karena aku tidak bersedia, maka aku harus hemat. Kayak ada aksi reaksi gitu. Terus aku juga suka konsep dimana dia menyatakan ketidakpastian itu ada manfaatnya juga. Ceritanya si Gary ini pernah ketemu sama beberapa orang penting, terus dia merasa hidupnya itu datar karena udah selama hidupnya terdorong sampai garis batas hidup, selalu berjuang gitu kan, selalu keluar dari zona nyaman, menantang suatu hal yang tidak pasti. Tiba saatnya si orang penting ini masuk ke dalam fase kepastian gitu. Dia hidupnya enak, nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Nah, tapi si orang ini malah merasa dirinya itu datar gitu kehidupannya. Dia tidak terinspirasi, nggak merasa kreatif lagi. Ternyata ketidakpastian itu bikin orang jadi merasa hidup. Sayangnya buku ini tuh tidak dilengkapi dengan bookmark.
kayak satu hal kecil sebenarnya, tapi menurut aku itu little thing called love gitu. I appreciate if self improvement has a bookmark inside. Translatannya aku rasa kurang nyaman karena bentrok sama konsep pembawaan yang dibawain sama Gary ini. Sosok asik zaman sekarang gimana sih, kayak yo bro, kalala gitu, tapi translatannya terasa kaku, perlu beberapa waktu untuk memahami kalimat dan maksud yang dimaksudkan. Aku ketemu sama satu momen. Jadi ada satu kata yang kayak kurang gitu di halaman 77. Kalau misalnya pihak Gramedia lihat ini, pihak penerbit lihat ini, mungkin bisa diklarifikasi gitu atau dibenerin gitu. Kayak di paragraf nih kedua di sini nih, bacain ya. Jika melihat pada area masalah yang telah kamu munculkan sebelumnya, mungkin kamu bisa mengaitkannya dengan suatu peristiwa yang sangat di dalam hidupmu yang telah membantu menanamkan masalah itu di benakmu. Masalah yang sangat apa nih yang dimaksud? Aku baca ulang juga tetap memang ada yang kurang. Aku kira aku korupsi kata nih di otak, taunya enggak. Semoga bisa diperbaiki lagi ke depannya. Terus juga jayo. Itu dulu dari buku Beresin Dulu Hidupmu karya Gary John Bishop. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Hahaha.